Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di Renungan Malam pada malam hari ini. Dan saat ini kita akan masuk dan kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang adalah sang cinta. Bapa yang telah memberikan cintanya bagi setiap kami melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Adanya kami hingga pada di hari ini, kami yakin percaya itu semua karena kuat dan kuasa Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang boleh menghidupkan kami. Dan bersyukur atas cinta-Mu itu kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan, boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Ini doa kami Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-30 yang menyatakan, "Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, itu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan kita lalu kemudian melakukannya. Haleluya. Ya, ibu bapak saudara sekalian, tentu ayat bacaan ini tidak asing lagi bagi setiap kita. Secara khusus di ayat ke-35 yang menyatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Setiap kita pasti tidak asing lagi dengan ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan kenyang dan juga tidak akan kehausan lagi. Nah, ibu bapak saudara sekalian, ayat ini mau berbicara kepada setiap kita pada malam hari ini. Bahwa cinta Allah, bahwa kasih Allah telah nyata lewat kelahiran, lewat kebangkitan, bahkan kematian Tuhan bagi setiap kita. Cintanya tersebut dapat kita lihat lewat Yesus yang kelahiran, kematian, bahkan kebangkitannya kita peringati. Bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan. Roti yang di masa perjanjian lama bahkan sampai saat ini adalah tanda kehidupan. Menjadi sebuah tanda yang mau berbicara bahwa Yesus adalah roti yang adalah sumber kehidupan tersebut. Jika kita boleh memahami roti secara harfiah, roti itu adalah makanan pokok di mana ada kandungan karbohidrat di dalamnya. Bahwa ketika kita makan roti, maka kita akan dikenyangkan. Dan dalam perjamuan-perjamuan di dalam Alkitab, roti yang digunakan begitu
Dan inilah mau memberi tanda bahwa Yesus yang hadir ke dalam dunia memberikan dan menjadi tanda kehadiran cinta kasih Allah itu hadir dan diibaratkan sebagai sebuah roti yang hidup. Roti yang menghidupkan setiap kita yang percaya kepadanya. Bahwa ketika kita mau percaya, ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau bergantung kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sumber segala-galanya, maka kita tidak akan kelaparan, kita tidak akan kehausan. Ibu bapak saudara sekalian, di tengah berbagai penderitaan, di tengah berbagai pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentu saja itu mau mengingatkan kita tentang bagaimana ketika pencobaan itu hadir dalam kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan. Apakah ketika pencobaan dan kehidupan itu datang, kita tidak mengandalkan Tuhan sebagai roti hidup tersebut? Kita tidak mencari kekenyangan, kita tidak mencari sumber dari segala pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Ataukah kita hanya mencari hal lain dari apa yang sudah Tuhan berikan? Kita menyampingkan sang sumber pemilik kehidupan yang adalah roti kehidupan tadi. Malam hari ini kita mau kembali diingatkan bahwa apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, apapun yang menjadi penderitaan dalam kehidupan kita, mari ingat bahwa tanda cinta kasih Allah telah dinyatakan lewat kelahiran, lewat kematian, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Ini mau menjadi bukti nyata bahwa Tuhan telah hadir bagi setiap kita, memberikan tanda cinta kasih-Nya. Dan Dia adalah sumber dari segala-galanya. Dan ketika kita mau untuk terus berserah kepadanya, ketika kita mau terus mengandalkan Dia dalam berbagai fase kehidupan kita, maka percayalah, Dia akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Kita yang datang berseru kepadanya, kita yang datang memohon dan juga percaya bahwa Dia adalah sang sumber pemilik kehidupan kita. Ketika kita kemudian ada dalam kehidupan kita hari lepas hari, seringkali kita perlu tanda yang sama untuk percaya bahwa orang-orang di sekitar kita mengasihi kita. Tapi Tuhan kita telah memberikan tanda itu. Maka masihkah kita ragu? Masihkah kita tidak mencari Dia? Tidak mengandalkan Dia ketika kita ada dalam kegelisahan, ketika kita dalam kekhawatiran dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak saudara sekalian, teruslah andalkan Tuhan. Ingatlah bahwa cinta kasih-Nya telah tercurah bagi setiap kita melalui kelahiran, kematian, dan bahkan kebangkitannya. Dan Dia adalah sumber kehidupan, karena Dia adalah roti kehidupan sejati. Teruslah cari Dia dalam fase-fase kehidupan kita, baik suka maupun duka. Teruslah andalkan Dia. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa sang cinta, Bapa yang telah memberikan cinta kasih bagi setiap kami melalui anak-Mu yang terkasih Tuhan kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita atas tanda cinta kasih Tuhan, yang adalah Yesus Kristus. Melalui kelahiran, kematian, bahkan kebangkitannya yang kami peringati, kami mau senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, yang adalah sumber pemilik kehidupan kami. Kami mau bersyukur, mau berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan, bahwa dengan itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun fase kehidupan kami yang kami jalani, kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus berserah hanya kepadamu, karena hanya Tuhanlah sang sumber pemilik kehidupan kami. Dan ketika kami datang kepadamu, kami akan memperoleh kekenyangan sejati dan juga tidak akan kehausan, karena kehidupan kekal yang berasal daripadamu telah Kau berikan kepada setiap kami yang percaya dan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami akan kembali
mengistirahatkan tubuh kami. Terima kasih untuk aktivitas, untuk rutinitas, dan berbagai hal yang kami lakukan di sepanjang hari ini yang boleh Tuhan tuntun dan sertai. Dan kiranya di esok hari kami boleh kembali bangun dan juga melakukan aktivitas kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa, ini syukur kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.